believe someday we'll all be free. Someday we'll all be free. I may not know how long you'll be. Someday we'll all be free. Someday we'll all be free. Someday we'll all be free. Hold on, my brother, give me your hand. Someday we'll all be free. Someday we'll all be free. Learning to love will find a way. Someday we'll all be free. Someday we'll all be free. Someday we'll all be free. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe We shall overcome someday. Salam damai, salam sehat untuk kita semua. Kembali kita bersama-sama di episode yang keempat dari HOPE, Hospital Overcome Pandemic with Empathy. Rumah sakit dan klinik kita berusaha mengatasi pandemi COVID dalam empati bersama. Dan itulah ketika kita bicara harapan, ketika kita bicara sebagai sesama umat manusia, melalui pelayanan kesehatan kita menghadirkan masyarakat yang tangguh. Dan oleh karena itu juga kita ingin merasakan sebagai sesama anak manusia, kasih Tuhan bisa dirasakan oleh semua orang tidak terkecuali. Pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti episode yang keempat dengan judul Bersama Melayani. Rumah sakit dan klinik tidak bisa berdiri sendiri. Rumah sakit dan klinik harus bekerja bersama-sama. Oleh karena itu kami menghadirkan beberapa narasumber dari eksternal, selain juga kita akan bersama-sama menggeluti dan kemudian mengatakan bersama melayani itu apa. Dan ada dari Rumah Sakit Serukam di Kalimantan, ada juga dari aparatur pemerintah, ASN dari Dinas Kesehatan di Kota Bandar Lampung. Lalu ada juga seorang pasien yang sudah mendapat berkat dan kemudian merasakan kebersamaan dengan Rumah Sakit Baptis Kediri. Dan oleh karena itu kita akan lanjut acara ini kembali mengatakan dalam harapan kita bersama mengatasi pandemik ini dalam empati, bersama melayani. Silahkan Ibu Marta memperkenalkan siapa saja narasumber kita.
Kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Ada Dr. Doli Irbiantoro dari Rumah Sakit Batu. Lalu dari Rumah Sakit Immanuel Lampung, Dr. Gigi Rosmini, Kabid Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Bandar Lampung. Beliau akan bercerita melayani dengan masyarakat. Lalu dari Rumah Sakit Baptis Kediri, kita ada tamu istimewa. Tamu istimewa ini yang tadi disebutkan pasien dari Rumah Sakit Baptis Kediri, Haji Estu Marsudi, yang akan bersaksi tentang pelayanan yang dirasakan. Lalu dari Rumah Sakit Bethesda Serukam, Dr. Christian sebagai direktur akan bercerita bersama melayani dalam visi yang sama. Lalu sebagai awal dari rangkaian kesaksian ini, kita akan mendengarkan renungan dari Pendeta Hendy Cipta Mustika. Silakan Pendeta Hendy. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap enteng soal COVID-19. Sehingga mereka mengabaikan himbauan pemerintah untuk memakai masker, menjaga jarak, tidak keluar rumah atau bepergian. Tetapi saudara-saudara yang tiap hari menangani penderita COVID-19 menghadapi dengan penuh pergumulan. Khawatir terpapar pada virus yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri, bahkan mungkin keluarga. Bukan untuk membesar-besarkan masalah ini, tetapi apa yang sedang kita alami ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik bangsa kita. COVID dapat menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia. Sebab itu boleh dikatakan ini menjadi musuh yang harus kita hadapi. Kalau kita tidak memenangkan, kita menderita. Sebab itu kita harus mampu memenangkan pertempuran ini. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 dan 3. Dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, dia menipu dirinya sendiri. Tuhan memberi cara kepada kita bagaimana memenangkan peperangan ini. Kita, seperti tadi dikatakan oleh Pendeta Victor, kita tidak dapat maju sendiri-sendiri. Kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita mampu dan tidak perlu campur tangan dari orang lain. Karena kalau ini terjadi, firman Tuhan berkata bahwa kita menipu diri kita sendiri. Karena kita menganggap sendirian kita bisa. Karena sebetulnya kita bukan apa-apa. Kita hanya alat di tangan Tuhan dalam menyatakan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama manusia. Itulah sebabnya kita perlu menyatukan kekuatan, doa, daya, dan dana. Doa, saya mengajak seluruh sivitas hospitality, rumah sakit dan klinik baptis, jemaat dan masyarakat Indonesia menyatukan hati, iman, berdoa memohon kekuatan dan hikmat serta perlindungan Tuhan dalam menghadapi COVID-19. Kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk terus semangat menghadapi tantangan ini sampai Tuhan menyelesaikan COVID-19 ini. Bicara pada kata daya, berarti seluruh sivitas hospitality, rumah sakit, dan klinik baptis bersatu hati. Tanpa memandang kedudukan, pangkat, suku, dan agama. Harus bekerja bersama-sama. Mengerahkan seluruh daya dan kemampuan untuk menghadapi COVID-19 ini. Jangan membiarkan teman kita bekerja sendiri, tetapi sing-singkan lengan baju kita untuk menolong. Memberi apresiasi yang membangun semangat mereka yang mungkin patah. Hati yang gembira adalah obat yang dapat membuat kita memiliki kekuatan, inovasi, dan daya juang yang luar biasa.
Bicara pada dana, saya mengajak gereja-gereja umat Kristen dan masyarakat Indonesia tanpa kecuali bersama-sama dengan lembaga Kristen dan lembaga-lembaga sosial lainnya bersatu dalam mencukupi kebutuhan dana yang diperlukan. Kita tidak perlu takut karena Allah, sumber segala berkat, akan mampu mencukupi dan menggerakkan setiap orang. Inilah menjadi wujud kita dalam memenuhi hukum Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah haruslah mengasihi saudara-saudaranya. Kita mengasihi bangsa Indonesia karena mereka adalah saudara kita. Bahkan kita rindu menjadi berkat. Menemukan jalan keluar dari semua permasalahan. Pada waktu kita menyatukan hati melayani Tuhan, maka Allah ada di pihak kita. Maka Ia akan berperang bagi kita. Keluaran 13 dan 14 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Persoalan COVID-19 adalah persoalan besar. Kekhawatiran dan ketakutan persoalan besar. Tetapi kita punya Allah yang lebih besar dari COVID-19 dan juga dari kekhawatiran dan ketakutan. Mari dengan iman kita belajar menikmati janji Tuhan. Bahwa Ia akan terlibat dalam seluruh pergumulan kita. Mari kita jalin kerjasama untuk dapat melayani bersama. Kiranya Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Luar biasa, terima kasih Pak Pendeta Hendy yang sudah memberikan siraman rohani kepada kita, menguatkan kita, dan seperti yang dilakukan di awal oleh paduan suara gabungan dari 5 rumah sakit dan klinik kita, We Shall Overcome. Voice of Hope adalah kelompok yang dibuat untuk mengatakan bahwa kita bisa mengatasi ini. Dan terima kasih sekali lagi Pendeta Hendy adalah chaplain pertama di antara Yayasan Rumah Sakit Baptis di Rumah Sakit Baptis Batu, dan sekarang dia sudah menjadi berkat untuk banyak orang di Civitas Hospitalia. Saat ini kita juga ingin bersama-sama mendengar dari tempat yang mungkin agak jauh dan mungkin tidak terdengar. Dan tempat ini bernama Serukam. Ada Rumah Sakit Bethesda yang melayani di sana, dan banyak tidak sedikit dari tenaga kesehatan kita yang pernah juga melayani di sana. Dan oleh karena itu Dr. Christian sebagai direktur, kita ingin mendengarkan bagaimana bersama-sama melayani dalam visi yang sama dan juga dalam tantangan yang sama. Saya persilahkan Dr. Christian sebagai Direktur Rumah Sakit Bethesda Serukam. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, satu kesempatan yang indah untuk bersama berbagi pekerjaan Tuhan khususnya di pedalaman Kalimantan Barat. Dalam masa pandemi COVID-19 ini kami bersyukur di dalam anugerah Tuhan, kami dapat terus bersama melayani. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah dan sedang dan akan terus mengerjakan banyak hal kepada kami, khususnya di ladang pelayanan rumah sakit ini. Kami secara bersama diajarkan untuk memanfaatkan kesempatan, bertanggung jawab, berdisiplin, serta berjejaring dalam mengerjakan pekerjaan baik ini. Bersama memanfaatkan kesempatan. Kami bersyukur di lokasi rumah sakit yang berada di salah satu kabupaten yang termasuk daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi pandemi ini.
mulai dari pembentukan satgas, penyiapan logistik khususnya APD, pembukaan jalur donasi, penetapan alur deteksi dini di rawat jalan, bahkan koordinasi dalam upaya pencegahan penyebaran dengan edukasi kepada sivitas hospitalia tentang menjaga jarak, etika batuk dan bersin, cuci tangan, termasuk penggunaan masker. Itu satu hal yang indah untuk kami bisa bersama-sama melakukannya. Kemudian Tuhan juga mengajarkan tentang bersama bertanggung jawab. Apa yang dimaksud adalah dalam kondisi harus melakukan physical distancing, ternyata tidak membuat kami berjauhan secara emosi. Kami malah merasa semakin dekat satu sama lain, secara bersama-sama bertanggung jawab dalam tugas kami di setiap unit. Bersyukur untuk pengalaman para supir ambulans serta perawat IGD yang berlatih bersama dalam pemasangan dan pelepasan APD, perawat bangsal dan ICU mulai menetapkan alur cohorting pasien pneumonia, atau cleaning service yang bahu-membahu untuk membersihkan ruangan, serta pengangkutan limbah medis. Staf ILL juga atau linen laundry yang siap dengan alur tambahan yang diperlukan untuk baju kerja medis. Serta petugas pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit yang mengurus sarana-sarana tambahan yang diperlukan oleh PPI dalam hal ini. Atau bahkan petugas penginapan di sekitar rumah sakit kami yang menyiapkan skenario bila nanti muncul OTG dari kalangan staf. Itu artinya kami harus juga menyiapkan karantina atau tempat karantina. Itu satu hal yang indah untuk Tuhan juga mengajar tentang bersama bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah bersama berdisiplin. Kami semakin dikuatkan untuk melayani dengan kasih Kristus yang ternyata dapat diwujudkan melalui sikap disiplin mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun di dalam lingkungan rumah sakit sendiri. Kami belajar bersama untuk berdisiplin menjaga jarak supaya diri sendiri dan orang lain terlindungi. Kami belajar berdisiplin menggunakan APD sesuai indikasi supaya diri sendiri, sesama staf, bahkan masyarakat rumah sakit terlindungi. Kami merasa itulah wujud kasih yang Tuhan banyak ajarkan di saat pandemi ini, yaitu berdisiplin. Yang terakhir adalah bersama berjejaring dan bertumbuh. Di masa seperti ini, kami justru lebih banyak dan intens berjejaring serta bertumbuh dengan banyak pihak. Pihak di internal, misalnya antar UPT, maupun juga pihak eksternal dibandingkan sebelumnya. Kepada pemerintah, berjejaring kepada pihak-pihak swasta, gereja, rumah sakit Kristen bahkan, serta puluhan donatur yang baik dari pendukung lama maupun pendukung baru. Hal ini membuat kami belajar untuk terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan yang berdaulat. Karena semata-mata bukan karena kuat gagah kami, namun sungguh karena pertolongan Tuhan saja, kita bersama melayani di masa sulit ini. Demikian dari kami di pedalaman Kalimantan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Dr. Christian dari Kalimantan Barat yang sudah share pengalamannya bagaimana situasi seperti ini kadang-kadang memaksa kita untuk bertumbuh. Kita harus ada tambahan tanggung jawab, ada tambahan step-step yang harus dilakukan, tetapi itu semua dilakukan untuk kebaikan kita bersama dan untuk melayani bersama-sama. Kami ikut mengucap syukur untuk segala pertumbuhan yang terjadi di sana. Yang berikutnya kita akan mendengar dari Rumah Sakit Baptis Kediri, dari seorang
Bapak Haji yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita semua untuk bercerita tentang pengalamannya yang sudah pernah dilayani oleh Rumah Sakit Baptis Kediri. Pak Haji, monggo. Salam sejahtera. Saya bersyukur kakek-kakek sudah bicara di forum. Yang saya sampaikan tidak banyak, saya bukan ahlinya, dan saya tidak terlibat di dalamnya. Yang mau saya sampaikan adalah rasa percaya kepada baptis untuk saya dan keluarga saya yang selama 22 tahun merawat saya sehingga sampai 80 tahun masih bisa tampil sekarang ini. Dan saya yakin Rumah Sakit Baptis akan menolong saya dengan baik. Karena Rumah Sakit Baptis itu rumah sakit yang tampil beda. Rumah Sakit Baptis itu bedanya apa? Soal manajemen. Manajemen rumah sakit itu bertumpu pada pelayanan. Pelayanan di sini, manajemen gereja, pelayanan kepada umat. Saya dan istri saya yang 2 tahun lalu meninggal, itu dirawat baik oleh baptis. Nah, dari bertumpu yang saya utarakan tadi, jangan ragu, baptis tidak mampu. Soalnya kan tadi saya bilang, baptis adalah tampil beda. Jadi kalau yang lainnya bisa, saya yakin baptis lebih bisa. Soalnya waktu saya kontrol itu kaget saya. Batuk saya diukur suhunya. Dan terakhir ini saya periksa lagi pengaturan jarak duduknya sudah ada gitu. Wah, ini boleh juga ini. Soal corona ini ya. Ya. Corona ini segala sesuatu yang ada di dunia tidak lepas dari kehendak Tuhan, tidak lepas dari pengetahuan Tuhan. Jadi kalau kita berhati-hati secara fisik, berhati-hati secara langkah, dan kita bakti terus kepada Tuhan, yakin nggak lama lagi hilang. Baik, terima kasih untuk doa dan harapannya. Kami berterima kasih dan sangat senang mendengar cerita dari Bapak. Dan oleh karena itu semoga kita juga akan bersama-sama melanjutkan acara ini dan kemudian baik Rumah Sakit Baptis Kediri maupun rumah sakit kita yang ada dimanapun akan bersama-sama melihat bahwa ada orang-orang yang bisa mendukung dan melayani bersama-sama sebagai mantan pasien Rumah Sakit Kediri yang terus bersama-sama bisa berkarya baik. Selanjutnya kami akan meminta dari pihak pemerintah, aparatur sipil negara, dalam hal ini yang bersama bekerja melayani bersama dengan Rumah Sakit Immanuel di Lampung, kami dengan senang hati meminta cerita ataupun kisah dari Ibu Dr. Gigi Rosmini sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Silahkan Bu, cerita tentang Rumah Sakit Immanuel khususnya setelah diminta untuk menjadi rumah sakit rujukan COVID. Silahkan. Terima kasih Pak Pendeta. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Rumah Sakit Immanuel, salah satu rumah sakit tipe B yang ada di Lampung, adalah salah satu rumah sakit kebanggaan bagi kami, masyarakat Lampung. Saya selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, mengikuti rumah sakit ini dari mulai tipe C, kemudian naik menjadi tipe B. Dan jika saya dihimbau untuk melayani dengan masyarakat, maka Immanuel sudah ikut melayani dengan masyarakat. Bekerja sama dengan salah satu puskesmas kami, itu melayani Posyandu yang ada di dekat wilayah kerja Rumah Sakit Immanuel. Dan oleh karena itu pemerintah Provinsi Lampung mengangkat
Rumah Sakit Immanuel menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi dan kami bersama-sama Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di dalam penanganan COVID-19. Saya ingat pasien pertama kali kami melayani COVID itu kebetulan hari Sabtu, kemudian kami merujuk beberapa yang kontak erat dengan pasien yang sudah terkonfirmasi, dan Rumah Sakit Immanuel welcome. Di sini terlihat sekali komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Dr. Novian. Saya dari Dinas Kesehatan tidak pernah setiap ada kegiatan, ada kemarin itu ada yang meninggal satu PDP, saya langsung komunikasi dengan Dr. Novian karena kita tahu Rumah Sakit Immanuel kan rumah sakit Kristen, dan yang meninggal ini kebetulan adalah pasien yang Muslim. Nah, Dr. Novian saya telepon bisa melayani pemulasaran pasien COVID ini, dan Dr. Novian dengan cepat menjawab, ya bisa dokter. Jadi saya jujur dengan adanya Rumah Sakit Immanuel ini sangat membantu masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya. Kami berharap ya karena Rumah Sakit Immanuel ini melayani dengan hati, itu betul-betul konsisten. Jadi tidak hanya sekedar simbol, sehingga Rumah Sakit Immanuel adalah perpanjangan tangan Tuhan, itu kita yakini. Harapan kami sebangkung Rumah Sakit Immanuel ini menjadi rumah sakit, kalau di WHO katanya garda terdepan itu adalah masyarakat, tetapi pertahanan terakhir adalah rumah sakit. Dan saya berharap ya Rumah Sakit Immanuel menjadi pertahanan terakhir, sehingga banyak yang sembuh, banyak yang mendapat, seperti tadi Pak Haji itu menyampaikan, bisa tidak hanya Pak Haji, tapi banyak masyarakat lain yang bisa bersaksi bahwa dia disembuhkan di Rumah Sakit Immanuel. Untuk masalah COVID-19, bahwa kita meyakini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukur dalam segala hal, bahwa dengan adanya COVID ini, di satu sisi kita bersyukur karena terlihat kerjasama yang baik antar rumah sakit, kerjasama yang baik di dalam masyarakat, karena memang ketika COVID ini ada, tidak hanya rumah sakit yang dipersiapkan, tetapi dari RT itu melaporkan ODP-nya ke puskesmas, puskesmas lalu melihat kalau ada pasien merujuk ke rumah sakit, dan rumah sakit pun antar rumah sakit rujukannya berjalan dengan baik. Jadi sisi positifnya bersyukur dalam segala hal, kita melihat rasa syukur kita itu bahwa setiap masing-masing itu berperan dengan baik. Dan Rumah Sakit Immanuel mengambil perannya dengan baik. Tadi kemarin saya sudah berkoordinasi, sudah lagi mempersiapkan ruang isolasi lebih baik lagi. Sementara dokter, kami tidak bisa melakukan swab, kami lagi mempersiapkan ruang isolasi sekian kamar lagi. Sungguh ini sangat menggembirakan kami, karena dengan berproses
waktu berproses, Rumah Sakit Immanuel mempersiapkan diri menjadi pertahanan, betul-betul pertahanan yang terakhir, dan akan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya. Rumah Sakit Immanuel tetaplah menjadi rumah sakit kebanggaan untuk Kota Bandar Lampung. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gigi Rosmini dari Rumah Sakit Immanuel di Lampung. Kami turut mendukung segala usaha yang dilakukan dalam Rumah Sakit Immanuel sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Mudah-mudahan terus bisa bekerja sama dengan masyarakat, melayani bersama-sama sehingga banyak masyarakat yang dijangkau dan dilayani oleh Rumah Sakit Immanuel. Berikutnya kita akan mendengar dari Dr. Oi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Baptis Batu yang telah berumur 21 tahun ini. Dr. Oi akan bercerita bagaimana bisa melayani dengan semua. Dr. Oi silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini kami bersuka cita dari Rumah Sakit Baptis Batu karena pada bulan ini, bulan Mei, tepatnya tanggal 11 Mei, kami berulang tahun yang ke-21. Perayaan atau peringatan hari ulang tahun kami yang ke-21 ini sungguh luar biasa dan istimewa, karena biasanya kami melakukannya bersama-sama dengan seluruh sivitas hospitalia di Rumah Sakit Baptis Batu, berkumpul bersama, bahkan bersama dengan keluarga, tetapi pada tahun ini kami berkumpul dengan cara yang berbeda. Jadi kami menggunakan teknologi virtual seperti ini, kami merayakannya, masing-masing unit membuat video masing-masing, kemudian dikompilasi menjadi satu. Demikian juga bahkan sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Pengurus YRSBI pun juga dalam bentuk virtual. Dan semuanya dalam bentuk virtual, itu sesuatu yang luar biasa. Atau memang ini rencana Tuhan tepat bagi kami, karena usia kami adalah usia yang ke-21 yang mungkin ini sebagai usia generasi milenial. Jadi milenial memanfaatkan teknologi untuk kehidupannya. Dan pada kesempatan ini pula kami juga merasakan bahwa meskipun kami tidak bisa berkumpul dalam satu ruangan, tetapi kami tetap bisa merasakan kebersamaan, sukacita melalui lomba-lomba video yang kami kompilasi. Dan itu membawa sukacita bagi kami bersama semuanya. Dan sejak awal ketika kami memimpin rumah sakit ini, kami menekankan bahwa rumah sakit bisa berlangsung atau bisa melayani masyarakat bila ada satu kebersamaan dalam pelayanan di rumah sakit itu. Menjadi satu super team, bukan Superman. Jadi tidak mengandalkan satu orang, tetapi kita mengandalkan tim, karena itu perlunya kebersamaan. Jadi bahkan di dalam firman Tuhan sendiri dikatakan bahwa ketika kita rukun bersama, berkat Tuhan tercurah. Demikianlah yang kami alami sampai saat ini, sampai ke tahun yang ke-21 ini. Sungguh luar biasa bagi kami semuanya. Dan dalam menghadapi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, kami juga melaksanakan bersama-sama. Jadi sampai pada saat ini pun kami tidak ada satupun dari karyawan kami yang melakukan work from home. Karena kami tekankan bahwa pelayanan kami adalah pelayanan yang bersama di dalam sivitas hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Bahkan di bagian back office, di bagian kantor, tenaga-tenaganya pun juga berperan secara bergantian menjadi petugas screening di depan. Kemudian juga ketika mereka ada waktu luang, mereka juga bergiliran bersama-sama membuat masker untuk mendukung pelayanan. Jadi kami pun juga bekerja keras, tidak hanya di bagian pelayanan yang langsung berhadapan dengan pasien, tetapi di back office pun kami juga saling mendukung dan saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, bahwa kami adalah satu tim yang tidak bisa dipisahkan. Jadi itu mewujudkan bahwa kami melayani bersama-sama. Dan seperti yang dikatakan Dr. Christian dari Bethesda Rukam, juga kami juga satu tim dengan rumah sakit yang lain. Bahkan kami juga bersama-sama dengan Rumah Sakit Pelkesi, kami juga mengadakan kegiatan bersama-sama, baik peningkatan pengetahuan maupun juga dalam menggalang donasi. Dan kami bersyukur sekali bahwa kami didukung oleh banyak pihak, sehingga kami tidak kekurangan di dalam APD
Dan kami terus bertambah berlimpah-limpah APD tersebut. Dan bahkan kami pun bisa berbagi dengan Dinas Kesehatan Kota Batu untuk saling berbagi dengan rumah sakit lain mengenai APD yang ada. Dan kami juga bekerja sama erat sekali dengan Dinas Kesehatan Kota Batu, dan apalagi dengan pemerintah Kota Batu, dan bahkan seolah-olah rumah sakit kami ini menjadi rumah sakit Kota Batu, ya. Dan kebetulan memang Kota Batu sendiri tidak ada rumah sakit RSUD dari pemerintah, maka kamilah yang dianggap seolah-olah sebagai RSUD-nya. Dan kami bersyukur kami bisa berperan serta di dalam pelayanan kesehatan di masyarakat Kota Batu dan sekitarnya, dan Malang dan sekitarnya, sehingga kami pun juga bisa berperan di dalam peningkatan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kami pun juga diminta untuk melayani kasus-kasus COVID-19 ini, baik ODP, PDP, dan bahkan nanti ketika ada konfirm yang memang rumah sakit rujukan sudah penuh, itu pun kami harus siap untuk melayaninya. Dan pada saat ini kami memang belum ditunjuk untuk menjadi rumah sakit rujukan, tetapi kami siap untuk segala sesuatunya. Dan kami bersyukur sekali lagi bahwa dengan kebersamaan kami bisa melayani bersama, dan terlebih lagi ketika di dalam kebersamaan itu berkat Tuhan tercurah. Berkat yang terbesar bagi kami adalah kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kesehatan bagi para pasien dan bagi keluarganya. Dan kami juga melihat bahwa apa yang kami layani, pasien-pasien yang kami layani adalah menengah ke bawah, sehingga kami pun juga memperhatikan bagaimana kesulitan ekonomi mereka ketika mereka dirawat. Karena itu kami dengan sukarela juga berbagi konsumsi bagi mereka yang keluarganya yang menunggu pasien di sini, sehingga kami pun memberikan fasilitas khusus di tengah COVID ini, yaitu konsumsi bagi keluarga pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Baptis Batu. Kami menyadari bahwa ketika pasien dirawat, keluarganya pun juga kesulitan untuk mendapatkan uang, apalagi di tengah krisis pandemi ini yang juga berdampak pada segi ekonomi. Dan kami terus memohon dukungan baik doa maupun upaya yang lainnya, sehingga kami pun bisa menyalurkan berkat Tuhan itu bagi masyarakat, terlebih lagi di bidang pelayanan kesehatan. Mungkin demikian yang bisa saya sharingkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik, Dr. Oi, ada ucapan selamat dari beberapa organ YRSBI berikut ini. Haleluya, puji Tuhan, Rumah Sakit Baptis Batu genap berusia 21. Satu pemeliharaan, pendampingan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Sehingga Rumah Sakit Baptis Batu sampai saat ini dipakai oleh Tuhan luar biasa, berguna bagi masyarakat sekitar. Dan saya berharap ke depan layanan yang diberikan akan semakin bermanfaat dan berhasil guna bagi masyarakat sekitarnya, dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Rumah Sakit Baptis Batu, tanggal 11 Mei yang lalu rumah sakit kita berulang tahun yang ke-21. Bagi suatu ukuran rumah sakit belum apa-apa, karena di Jogja ada 2 rumah sakit besar yang sudah berusia 100 tahun lebih. Di dalam menghadapi suatu situasi koroner seperti ini, mari kita terus berjuang melayani dengan kasih Kristus. Dengan komitmen dan dedikasi integritas saudara, kiranya nama Kristus dimuliakan. Kita melayani pasien bukan sekedar memberikan kesehatan jasmani, namun juga biarlah pasien itu juga merasakan kesehatan dalam kasih Kristus, yaitu keselamatan surgawi. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 tahun. Terima kasih untuk dedikasi dan karya dan pengabdian selama 21 tahun dari Rumah Sakit Baptis Batu terhadap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Batu Malang. Merayakan ulang tahun di tengah pandemi COVID-19 yang harusnya adalah ucapan syukur, namun pasti juga merupakan tantangan yang tidak mudah dan cukup berat buat Rumah Sakit Baptis Batu. Namun satu hal yang saya dan Rumah Sakit Baptis Batu yakini adalah Tuhan pasti senantiasa menyertai pelayanan kita di tengah masa-masa sulit ini. 21 tahun Rumah Sakit Baptis Batu telah berjuang untuk kemanusiaan,
terlebih untuk berita Injil. Pasti dalam perjalanan banyak tantangan, banyak hambatan, banyak cobaan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh pimpinan Tuhan, semuanya dapat dilalui dengan luar biasa. Selamat ulang tahun yang ke-21 Rumah Sakit Baptis Batu Malang. Semoga perjalanan pelayanan Anda dari hari ke hari semakin diberkati. Dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Baptis Batu yang ke-21, kami mengucapkan Dirgahayu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berterima kasih. Saat ini kita bisa bersama-sama seperti lagu tema kita We Shall Overcome. Dan kita terus berbuat baik. Oleh karena itu kembali saya mengingatkan untuk semua Civitas Hospitalia, silakan berbagi karya-karya baik dalam era krisis COVID ini. Tuliskan dalam 100 kata dan kirimkan ke WhatsApp grup WhatsApp 0812 13865028. Kirimkan cerita-cerita baik Anda, apa yang Anda lakukan dalam krisis COVID 100 kata maksimum ke WhatsApp 0812 13865028 dengan tagarnya Tapak Harapan dan Yuk Empati. Pendeta Hendy, setelah mendengar berbagai kisah, ada dari aparatur pemerintah, ada dari dokter di Serukam, Rumah Sakit Bethesda Serukam, dan kemudian dokter Oi, dan terlebih lagi kita senang ada perwakilan pasien, dalam hal ini Haji Estu yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa tentang karya-karya baik kita. Silakan Pendeta Hendy menutup, memberikan kesimpulan dari cerita-cerita yang kita sudah dengar dari 4 orang ini. Silakan Pak Hendy. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Rumah Sakit Baptis dan para klinik baptis menjadi berkat. Tetapi juga menjadi sebuah harapan besar bagi masyarakat dalam menangani COVID-19 ini. Sebab itu sesuai dengan renungan tadi, saya ingin membaca dari Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Biarlah apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan bersama, yaitu kerjasama satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, juga dengan klinik-klinik, bahkan dengan rumah sakit di sekitar kita. Kita mampu untuk memerangi COVID-19 bersama dengan Tuhan. Biarlah kebersamaan hidup rukun, satu dengan yang lain, kita makin dikuatkan. Dan biarlah melalui itu, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita semua akan menikmati dan melihat kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang berperang ganti kita. Dan kita diam saja. Karena diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tapi kita meminta Tuhan yang bekerja. Tuhan yang berkarya. Tuhan yang melakukan itu semua bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kita pasti yakin berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Terima kasih Pendeta Hendy Mustika yang sudah menyampaikan penekanannya pada saat ini. Terima kasih juga kepada semua narasumber yang sudah bersama-sama memberikan cerita yang menguatkan dan yang menjadikan semangat bagi kita semua untuk melakukan yang terbaik dan dalam melayani bersama. Berikutnya kita akan mendengarkan pesan kesehatan dari Klinik Utama Baptis Mitra Setia.
Halo, Mak. Halo, Rafaelin, Nduk. Iki arep lebaran kok ora liburan to? Bapakmu, makmu padha kangen lho. Aku ya kangen, Mak. Tapi ya ono Covid kok ini aku durung entuk mudik. Gak apa-apa to, Mak? Ya, Nduk. Ya sementing sampean sehat, aku sehat. Puji Tuhan aku ning kene ya sehat, Mak. Mak karo Pak piye ning kono? Mak, Bapak ana. Ya wes, Mak, puji Tuhan. Iku sing paling penting, Mak. Aku ning kene sehat, Mak Pak ya sehat. Hati-hati ya, Mak. Nek saiki aja lunga-lunga sik. Nek sampe kudu ning warung ya aja lali nganggo masker. Wis duwe masker to, Mak? Ya ini lho, Nduk. Ya wes, puji Tuhan. Aja lali jaga jarak, aja salaman mbek wong-wong sik ya, Mak. Sering cuci tangan, nganggo sabun, berjemur, aja kesel-kesel sik. Ya, Nduk. Ya wes, Mak. Sementing jaga kesehatan ya, Mak ya. Ya, Nduk. Ya, aku tak lanjut kerja sih ya, Mak ya. Soalnya iki lagi kerja. Ya, Nduk. Ya wes, Mak. Ya, Nduk. Saya yakin saat ini kita semua diberkati oleh kisah-kisah baik dan kemudian kita bersama disemangati untuk semua Civitas Hospitalia. Kita akan bersama-sama bisa mengatasi dan kita akan bersama-sama juga berjuang walaupun kita tidak tahu kapan. Paduan suara atau vokal group Voice of Hope adalah gabungan bersama-sama. Kita mulai bekerja bersama melayani dan penutup We Shall Overcome. Kita akan tetap menang, kita akan berusaha untuk menang. Dan kemudian akan juga ditutup dengan doa penutup dan juga lagu oleh Gereja Baptis Indonesia Peniel di Surabaya. Terima kasih, mari kita nikmati pujian tema kita ini dan doa penutup bersama-sama. We shall We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do. We shall overcome.
we shall overcome someday. Kepadamu Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para dokter, para perawat dan para medis lainnya yang sedang mengabdikan diri untuk menolong, merawat kesehatan dan berusaha menyelamatkan jiwa sesamanya. Selamat berjuang pahlawan kemanusiaan. Baktimu akan berkenan kepada Tuhan dan akan memberkati sesamamu manusia. Dan ku minta tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah karena ku tahu pasti, oh Tuhan, Apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mengakhiri acara ini, Hope, Hospital Overcome Pandemic with Empathy. Dan dalam temanya bersama melayani, jangan lupa untuk membagikan apa yang saudara lakukan untuk orang lain. Bagikan cerita Anda dalam 100 kata ke nomor WhatsApp 0812 138 65028. Bagikan cerita kebaikan apa yang Anda lakukan di saat pandemi ini. Kita ingin mendengar ceritanya dan ingin membagikannya minggu yang akan datang. Bagikan kepada nomor WhatsApp grup 0812 138 65028. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia bersama dengan The Light Community Church. Tetap sehat, terus melayani, Tuhan memberkati.